Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Al-intidhar bainal adhan wal iqamah. Menunggu antara adhan dan iqamah. Apa yang dilakukan dan berapa jaraknya. Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda, Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun liman syaa'. Antara dua adzan itu ada sholat. Beliau ucapkan itu 3 kali. Lalu beliau bersabda, bagi orang yang mau. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara antara adzan dan qomat itu hendaknya kita gunakan untuk sholat. Dan di dalam sholat itu kita gunakan untuk banyak berdoa, terutama di waktu sujud, supaya bertemu padanya dua keutamaan waktu doa, yaitu antara adzan dan qomat dan waktu sujud. Wa Anas bin Malik qala kana al-muadzin idza qama nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari. Dari Anas bin Malik ia berkata adalah muadzin apabila adzan maka beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menuju tiang untuk sholat di sana. Hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa hum kadzalika yusalluna rak'atain qabla al-maghrib. Di mana mereka sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Wa lam yakun bainal adzan wal iqamah syai'un. Dan tidak ada antara adzan dan qomat itu waktu yang terlalu panjang. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu antara adzan dan qomat itu dengan sholat. Dan dari Utsman bin Jabalah dan Abu Daud juga meriwayatkan dari Syu'bah dengan lafaz lam yakun bainahuma illa qalil. Tidak ada antara adzan dan qomat waktu kecuali sedikit saja. Itu maksudnya antara adzan dan qomat di waktu maghrib. Dalam hadis lain yang dikeluarkan dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah antara adzan dan iqamatmu itu nafas. Qadru ma yaqdi al-mu'tasir hajatahu fi muhlin. Seperti orang yang selama seseorang melakukan hajatnya dengan tidak tergesa-gesa. Qadru ma yafrughul akil min ta'ami fi muhlin. Dan sama seperti orang yang menyelesaikan makannya dengan pelan. Artinya jeda antara adzan dan iqamat itu sekitar seperti itu. Dan dari Jabir bin Samurah ia berkata adalah Bilal adzan. Kemudian beliau menunggu sebentar. Apabila ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka beliau pun iqamah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Muslim. Jadi jarak antara adzan dan iqamah itu berapa waktu? Ibnu Battal berkata la hadda lidzalik, tidak ada batasannya. Antara itu. Kalau misalnya yang terpenting adalah sudah kita sebutkan bahwa cukup untuk melakukan sholat qabliyah. Kalau sholat zuhur qabliyah 4 rakaat, maka cukup 4 rakaat. Demikian pula kalau qabliyah subuh 2 rakaat, maka yang seperti itu diperkirakan. Kemudian, apakah boleh berbicara antara iqamat dan sholat? Dari Anas bin Malik, dia berkata, telah ditegakkan iqamat sholat isya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku punya hajat kepadamu. Maka Nabi SAW berbincang-bincang dengannya, sampai orang-orang pun tidur. Kemudian mereka pun sholat. Artinya iqamat sudah ditegakkan padahal Lalu ada orang berkata, aku punya hajat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW terus berbincang-bincang. Sementara orang-orang sampai terkantuk-kantuk menunggunya. Baru kemudian mereka sholat. Ini menunjukkan bahwa setelah iqamah tidak, kalau misalnya tunggu dulu sampai misalnya karena imam ada kebutuhan, maka tidak apa-apa. Kata Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dan berbicara itu boleh di antara iqamat dan sholat, walaupun panjang pembicaraannya. Wallahu a'lam.